Bawakan selimut untuk Mirza. Yang Mulia. Yang Mulia. Yang Mulia. Aku datang ke sini untuk berterima kasih karena telah mengeluarkan ayahku dari penjara. Bukan untuk menanyakan kenapa kau melepaskannya. Aku datang ke sini untuk bertanya, kenapa kau tidak menghukumku? Kenapa kau tidak mencemoohku? Aku tidak tahan dengan sikap diammu seperti ini. Aku tidak tahu apa isi hatimu. Apakah kau membenciku atau tidak? Bagaimanapun si Fani adalah adik kandungku. Dan dia telah menyakiti Mirza. Aku ingin kau menghukumku dan memarahiku untuk sikap tidak bertanggung jawabku. Tapi aku mohon jangan diam saja karena kebisuanmu membunuhku. Kau benar, Ratu Joda. Dia mematahkan seseorang dari bagian dalam orang itu. Apa kau tahu, Mirza diam ketika dia menunggu si Fani? Apa kau tahu dia tetap diam bahkan ketika dia akhirnya tahu si Fani lari dengan kekasihnya? Tapi aku melihatnya menangis pada saat tidur. Aku sadar begitu banyak rasa sakit yang dia alami dari trauma. Ratu Joda, tentang hukumanmu, kurasa aku tidak perlu izin untuk menghukummu. Aku yakin untuk menghukum pelaku sebenarnya, adikmu si Fani dan kekasihnya Tejuan adalah memang pelakunya. Apa mereka pikir bahwa mereka bisa kabur dariku? Karena di kerajaan Mughal yang megah ini, mereka tidak akan mungkin bisa mendapat tempat di luar jangkauanku. Karena mereka telah mempermalukan keluarga kerajaan Mughal. Dan aku pastikan bahwa mereka mendapat hukuman karena pasukanku sudah mulai mencari mereka dan tidak akan membutuhkan banyak waktu untuk menemukan mereka. Tapi Yang Mulia... Cukup! Cinta itu bisa membuat kita lemah. Bahkan seorang yang mulia akan berlutut di hadapan cinta. Joda, aku tidak ingin mendengar alasan lagi. Aku ingin kau bisa mengerti. Kebisuan dapat membunuh orang dari bagian dalam. Cepat sekali kau kembali, Gulfam. Tuanku, bagaimana kau tahu aku yang datang ke sini? Di penjara bisa mengajarkan banyak hal. Kau tidak bisa melihat siapapun atau mendengar apapun. Tapi di dalam penjara kau bisa belajar untuk menafsirkan hal. Ngomong-ngomong, berita apa yang akan kau sampaikan padaku? Tuan, aku sudah mengetahuinya. Semua tentang orang suruhan dari Abu Malik. Siapa dia? Dia adalah pelayan Abu Malik.
Kau punya pena dan kertas? Ada tuh. Cepat berikan surat ini untuk Ratu Joda. Benazir. Terima kasih. Ratu Joda, biar aku ulangi. Saat ini aku sudah tidak ingin bicara dengan siapapun. Aku mohon maaf Yang Mulia, tapi aku ingin memberitahumu sesuatu mengenai Benazir. Ya ampun, kalau Benazir sampai tahu aku tidak punya ular tersisa, maka dia akan membunuhku. Dia tidak akan mengampuniku. Aku akan disiksanya. Lalu, sekarang ini apa yang harus kulakukan? Ya Allah. Benazir? Apa yang kau lakukan? Kau sudah gila ya? Jangan habiskan racunmu seperti ini. Aku tidak punya racun lagi, Benazir. Iya. Berani sekali kau berkata seperti itu. Kau tahu aku membutuhkannya. Aku harus mendapatkan racun itu. Aku sudah kecanduan dan aku akan gelisah tanpa itu. Tolong tenanglah dan pelankan suaramu. Kalau ada yang mendengar kita, maka kita akan ditangkap. Zakir Raja membuang waktuku. Kau pergilah cari ular itu. Aku tidak punya banyak waktu. Abu Mahli akan membunuhku. Jika aku tidak bisa membunuh Yang Mulia, menjadi sulit untuk menemukan Yang Mulia. Sejak Ratu Joda mulai mengganggu. Suara siapa yang berteriak itu? Bagaimana bisa kau tidak bertanggung jawab? Tenangkanlah dirimu. Joda, Ada apa, Moti? kau mendapatkan surat Dari siapa? dari Sarifuddin untukmu. Dia ingin bertemu denganmu. Dia tahu tentang orang yang ingin mencelakai sang raja. Apa? Benar, karena itulah aku mencarimu. Aku akan menemui Sarifuddin sekarang juga. Tidak, Joda, ini sudah malam. Mungkin saja ini tipuannya. Dia mungkin berencana untuk melawanmu. Moti, aku akan tetap pergi meskipun ini hanya tipuan. Jika Sarifuddin memang benar, maka sudah menjadi tugasku untuk menjaga kerajaan ini dan Yang Mulia. Aku pergi sekarang. Mahamangga, ada apa dengan Yang Mulia? Mengapa dia melepaskan Raja Barmal? Dia bahkan membebaskannya dari tuduhan. Ratu Rukaya, Raja Barmal telah dibebaskan dari semua tuduhan. Jalal tidak hanya membebaskan dia dari tuduhan, tapi juga mengizinkannya pergi ke Amer. Jalal telah membuat hukum bahwa pelaku akan dihukum terlepas siapa dia. Yang aku tidak mengerti, mengapa dia melepaskan Raja Barmal. Adam Khan adalah saudara angkat Jalal, namun Jalal sudah menghukumnya. Sementara Sarifuddin adalah kakak ipar Jalal dan dia berada di balik jeruji. Baksi Bano adalah saudari Jalal, tapi Jalal masih kesal padanya sehingga dia tidak mengizinkannya untuk ikut bagian dari pernikahan Mirza Hakim. Dia melanggar aturannya sendiri untuk Ratu Joda. Jalal tidak hanya membebaskan Raja Barmal dari tuduhan, tapi juga membiarkan dia kembali ke Amer. Ini menunjukkan bahwa Ratu Joda menjadi lebih dekat dengan Jalal dan menjadi spesial buatnya. Itu sebabnya aku bersikeras kau harus melakukan sesuatu tentang hal itu. Apa yang bisa dilakukan? Benazir. Itu adalah jawabannya. Benazir? Benar. Apa kau tidak ingat bahwa Jalal telah mengabaikan Ratu Joda dan duduk dekat dengan Benazir? Permisi Nyonya, beberapa pelayan ingin bertemu dengan Anda untuk meminta cuti untuk festival besok. Diam dulu Resham. Nyonya, mereka adalah pelayan Ratu Joda dan beberapa dari mereka pernah bekerja untukmu. Suruh mereka masuk. Ratu Rukaya. Mahamangga, pelayan-pelayan itu bekerja untuk Ratu Joda. Biarkan mereka masuk. Baiklah Mahamangga, aku akan pikirkan saranmu. Akan datang lagi untuk membahas itu. Salam. Salam. Salam Yang Mulia.
silakan. Ada apa? Salam. Maham Angga, besok adalah Sivratri. Aku minta izin melakukan beberapa ritual. Kau tidak bisa pergi. Aku tidak akan mempertimbangkannya lagi. Pelayan harusnya tidak bersikeras untuk mendapat perlakuan khusus. Mohon maafkan aku, tetapi Ratu Joda sudah mengundangku untuk datang di ritualnya. Ratu Joda? Benarkah? Lalu tunggu apa lagi di sini? Kenapa kau tidak pergi ke Amer dan merayakannya di sana? Aku tidak mementingkan festivalmu. Dan ingat, jangan mengatakan itu lagi. Tetapi... Nyonya tidak mengizinkan pergi. Sekali tidak, tetap tidak. Kalian mengerti? Sekarang pergilah. Pergi sana. Kalian ini. Sekarang kau harus menerima kenyataan. Cepat atau lambat kau akan segera tunduk pada Ratu Hindu. Ratu Joda, waktumu di istana ini akan segera berakhir. Bersiaplah menghadapi hari-hari terburuk dalam hidupmu. Orang bijak mengatakan bahwa kau dapat mengalahkan musuhmu hanya jika kau berpikir seperti mereka. Dan orang yang dapat mengalahkanmu adalah Benazir. Sarifuddin, sudah hentikan saja. Kau bisa memberikan informasimu ini kepada orang lain. Tidak ada yang bisa aku lakukan untukmu. Jika Yang Mulia tahu bahwa aku datang ke sini... Dia adalah pelayan. Seorang pelayan sudah punya rencana untuk membunuh raja. Kau tidak dapat membuktikan dirinya bersalah jika kau menangkapnya sekarang. Kau tidak akan tahu apa yang dia lakukan. Jadi kau harus menjebaknya. Plan mana yang kau bicarakan? Siapa yang harus aku tangkap? Jangan bicara setengah-setengah. Benazir. Dia menjadi kesukaan sang raja. Tapi dia di sini untuk membunuh raja. Dan dia berasal dari selirnya Abul Malik. Dengan dalih menjadi hadiah penaklukan. Tapi dia bukanlah hadiah. Dia adalah senjata Abul Malik. Abul Malik telah banyak membunuh orang dengan menggunakan dia. Aku tidak tahu apa rencana itu dan siapa saja yang terlibat di dalamnya. Tapi sangat penting untuk dia tertangkap basah. Itu yang harus kau lakukan sebelum raja mati. Aku harus pergi. Kalau kau takut mendengar kebenaran ini, apa yang akan terjadi jika kau tahu perasaanku terhadapmu, Ratu Joda? Ratu Joda, biar aku ulangi. Saat ini aku sudah tidak ingin bicara dengan siapapun. Aku mohon maaf Yang Mulia, tapi aku ingin memberitahumu sesuatu mengenai Benazir. Moti, ayo. Kemana? Apa kita akan bertemu seseorang? Berhenti bertanya tentang apa yang sudah kau ketahui. Aku gelisah sejak Sarifuddin memberitahuku mengenai Benazir. Aku harus memberitahu Yang Mulia. Joda, biar ku beritahu. Hal ini tidak benar. Pergi ke penjara dan bertemu dengan Sarifuddin. Raja pasti akan marah padamu kalau mengetahui hal itu. Dan tidak masuk akal kalau kau sampai percaya apa yang Sarifuddin katakan padamu. Moti, aku punya alasan untuk mempercayainya. Sarifuddin adalah orang yang memberitahuku bahwa Abu Mali adalah orang yang sedang mencoba untuk membunuh Yang Mulia. Kemudian Yang Mulia sendiri dan Mirza Hakim membenarkan kabar ini. Benazir adalah selir dari Abul Malik. Dan aku telah mengamati Benazir mencoba untuk berada selalu di sekitar Yang Mulia. Bahkan Yang Mulia mempercayainya. Hal itu jelas membahayakan nyawa Yang Mulia. Tidak ada pengawal ketika Benazir berada di sekitarnya. Jadi mana mungkin aku tidak melakukan apa-apa saat aku tahu Abul Malik akan melukai Yang Mulia. Menggunakan Benazir. Moti, ayo. Raja ingin bertemu dengan semuanya. Dia meminta semua orang untuk berkumpul. Ada pertempuran yang akan datang. Pertempuran? Benar. Dengan siapa? Ada tujuan khusus di balik pertemuan ini.
Beberapa orang bodoh telah mencoba untuk menentang orang Afghanistan Patan, telah mengganggu wilayah kita yang ada di Chandri. Tapi kerajaan Mughal akan memerangi mereka dengan berani dan melempar mereka keluar. Karena sekali lagi, aku tidak suka gangguan. Aku berharap pasukanku tidak akan membiarkan mereka berhasil menjalankan rencana mereka. Komandan dalam peperangan ini adalah adikku sendiri, Mirza Hakim. Hidup Kerajaan Mughal! Hidup Kerajaan Mughal! Hidup Raja Jalaluddin! Hidup Raja Jalaluddin! Mirza Hakim? Jalal mengirim dia untuk pertempuran besar? Apa dia sudah gila? Aku tahu bahwa banyak dari kalian berpikir Mirza terlalu muda untuk memimpin perang ini. Dalam hal ini kalian harus tahu, aku hanya berusia 13 tahun saat aku mulai diberi tanggung jawab menjadi seorang raja, dan aku yakin pada saat itu bahwa Mirza Hakim akan memenangkan pertempuran ini. Karena apa yang kita miliki saat ini, aku sangat yakin bahwa kita pasti memenangkannya. Karena keluarga kerajaan Mughal, prajurit yang pemberani tak kenal takut. Mansing, saatnya kau tunjukkan apa yang telah kau pelajari dari kami selama ini. Ini pertarungan terbesar di hidupmu untuk bisa melindungi kerajaan Mughal. Jadi aku berharap kau tidak membuat aku kecewa. Aku bersyukur atas keyakinanmu padaku yang mulia. Aku akan pertahankan semua yang kau berikan. Yang mulia, aku boleh meminta berkat Ratu Joda sebelum aku pergi. Silakan. Semoga kau menang. Mansing, ingatlah selalu kau harus membuat ayahmu bangga. Ayahmu adalah orang hebat. Bakuandas telah mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk menyelamatkan yang mulia. Dan sekarang tugasmu, melindungi Mirza Hakim. Dengarkan aku, Ratu Joda. Aku sudah berjanji padamu bahwa aku akan menjaga martabat Rajput dari siapapun. Aku akan berdoa agar Tuhan selalu memberimu perlindungan. Maaf yang mulia, Mirza itu seperti cermin yang ada pada dirimu. Aga Khan, kau harus tahu aku sungguh percaya padanya karena dia adikku. Aku yakin dia akan membuat sejarah dengan kemenangan. Hidup Kerajaan Mughal! Hidup! Hidup Kerajaan Mughal! Hidup! Hidup Raja Jalaluddin Muhammad! Hidup! Hidup Raja Jalaluddin Muhammad! Jalal mengabaikan kemampuanku untuk pertempuran ini. Ini bukanlah keputusan yang bijaksana. Moti, aku ingin memberitahu Yang Mulia mengenai Benazir, tapi nampaknya situasinya tidak tepat. Yang Mulia kelihatannya geram mengenai pertempuran yang akan terjadi. Joda, tenanglah. Ini bukan waktu yang tepat. Salam, Ibu. Ibu ingin menemuiku? Iya, Jalal. Ibu menghindari mencampuri masalah politik. Tapi kau menuruti orang seperti Aga Khan dan Maham Angga. Dan ibu tidak mengerti. Keputusanmu mengirim Mirza dalam pertempuran. Apa kau tidak membuat keputusan yang salah dengan memberinya tanggung jawab yang besar? Kenapa berpikir itu keputusan yang salah? Mirza belum memulihkan dirinya sendiri. Dia perlu waktu untuk itu. Kau membuat keputusan menggunakan pikiran, bukan emosi. Tapi Mirza, orang yang emosional. Kau juga tahu, dia tidak bisa berpikir sepertimu. Coba kau pikirkan sekali lagi, Jalal. Sebenarnya aku sama sepertimu. Aku juga khawatir tentang Mirza. Ibu benar bahwa dia tidak berpikir seperti aku. Tapi kenapa ibu lupa bahwa dia seorang yang berjiwa Mughal, dan untuk Mughal, keinginan terbesar adalah untuk dapat memenangkan pertempuran.
dan bukan cinta. Dan aku menyalahkan diriku untuk apa yang telah dia alami. Akulah yang menyarankan aliansi itu. Jadi itu adalah tanggung jawabku untuk membantu dia mengatasi rasa sakit. Aku mengirimnya ke dalam pertempuran sehingga dia bisa melupakan apa yang terjadi. Dan aku yakin bahwa dia akan memenuhi harapanku. Dan sekarang aku harus pergi. Begitu banyak urusan politik yang harus kujaga. Maaf, aku harus pergi, Ibu. Aku harus memastikan tidak seorang pun berani untuk menimbulkan bahaya bagi kerajaan kita di masa depan. Ratu Joda, biar aku ulangi. Saat ini aku sudah tidak ingin bicara dengan siapapun. Aku mohon maaf Yang Mulia. Tapi aku ingin memberitahumu sesuatu mengenai Benazir. Kemarilah Mirza. Aku akan mempersiapkanmu untuk pertempuran. Aku memerintahkan untuk menghancurkan musuh-musuh kita. Semoga kau bisa melaksanakannya. Semoga saja Yang Mulia. Aku akan memenuhi perintah dan juga keinginanmu Yang Mulia. Menangkan pertempuran ini. Aku ingin kau pantang pulang sebelum memenangkannya. Bawakan aku ke palas pemberontak. Pasti Yang Mulia. Yang Mulia, bukan sebagai komandan tentaramu, tapi aku juga punya hak untuk menanyakan masalah ini sebagai adikmu. Ada apa denganmu? Aku tidak mengerti sebenarnya apa yang kau cemaskan Yang Mulia. Aku tidak mengerti. Aku akan bertempur untukmu Yang Mulia. Sehingga aku bisa melupakan penderitaan cinta yang tidak terbalas. Tapi kenapa kau bertempur? Cinta siapa yang ingin kau lupakan? Bagaimana kau tahu? Aku bisa membaca ekspresimu. Aku mengenalmu bertahun-tahun. Jadi aku tahu setiap kali kau menyatakan perang, kau memakai ekspresi kebanggaan. Tapi bukan ekspresi kemarahan. Kau kelihatan bersemangat untuk meraih kemenangan. Dan kau sama sekali tidak terlihat gelisah. Kau menyatakan pertempuran ini kau marah. Kau tidak seperti ini sebelumnya. Berangkatlah ke medan perang, Mirza. Aku akan meraih kemenangan. Tapi tidak peduli seberapa jaya kemenangannya. Tidak dapat membantumu mengurangi rasa sakit dan kegelisahanmu. Kau akan merasa lebih baik ketika kau menang atas orang yang kau cintai. Katakan padaku, saudaraku. Siapa orang yang kau cintai itu? Aku tidak mencintai siapapun, Mirza. Orang merasakan cinta hanya ketika mereka memiliki emosi. Aku ini orang yang tidak berperasaan. Apa kau mengerti? Ya. Berangkatlah ke medan perang dan jangan pulang sebelum memenangkannya. Kau orang yang tidak berperasaan. Yang kau katakan ini untukmu atau untukku? Jalal bahkan tidak mencariku. Aku Adam Khan yang telah memenangkan pertempuran Malwa. Kenapa dia tidak menganggapku cukup layak untuk menghancurkan pemberontakan Patan dari Chanderi? Aku rasa aku akan memenangkan pertempuran ini dan memperluas kerajaan Mughal. Tapi Jalal tidak memberiku kesempatan melakukan itu. Dia mengirim adiknya Mirza Hakim ke sana. Dia mengirim orang yang terluka karena cinta. Dia tidak akan bisa melawan. Dia tidak akan bisa membunuh orang. Tidak akan bisa. Kau sudah salah, Adam Khan. Ketika seekor singa terluka, dia akan jauh lebih berbahaya. Mirza Hakim seperti seekor singa yang terluka. Sekarang dia akan menghancurkan musuh kita. Jalal memiliki kualitas yang kau butuhkan untuk belajar. Ketika Jalal dengan seseorang, dia akan membantu orang itu sebisa yang dia mampu. Jalal mengirim Mirza Hakim ke pertempuran itu sehingga dia bisa melupakan penderitaan cinta yang tidak terbalas. Dia berada bersama seorang prajurit hebat seperti Mansi dan seorang prajurit berpengalaman seperti Ghulam Khan. Mirza Hakim pasti menang. Ini akan meningkatkan semangatnya. Rasa sakit dari cintanya akan digantikan oleh sukacita kemenangan. Jangan khawatir, Adam. Jalal tidak akan mempedulikanmu. Kau telah menyelamatkan kehormatan kerajaan. Dengan berperang dengan Imtiaz Khan, Jalal tidak akan lupa itu. Ini masalah berbeda. Aku tidak dapat memberitahukanmu apa rencana yang dibuatnya. Kau akan mengetahuinya pada saat yang tepat.
Cinta siapa yang ingin kau lupakan? Katakan padaku, siapa yang kau cintai? Salam Yang Mulia, haruskah aku memberitahu Ratu Joda Yang Mulia ada di sini? Tidak. Beritahu Ratu Rukaya bahwa aku akan menghabiskan malam bersamanya. Kalau aku memang tidak berperasaan, kenapa aku merasa marah, tersiksa, dan gelisah? Salam, Yang Mulia. Anda ingin bertemu denganku? Adgah Khan, saat ini aku mengabaikan Adam Khan dan justru memilih Mirza Hakim untuk menghancurkan pembantaian di Chandri dan banyak yang tidak suka. Aku memilih adikku untuk masuk dalam pertempuran karena aku ingin dia melupakan rasa sakitnya dengan bertempur. Kau benar, Yang Mulia. Itu yang dibutuhkan oleh Mirza. Aku tidak berpikir kau melakukan sesuatu yang salah, Yang Mulia. Mirza seorang prajurit yang berguna. Pada saat dia berlatih perang, bakatnya layak diamati. Dia sangat hebat. Aku yakin di medan perang, bahkan musuh-musuhnya akan memahami keahliannya. Terima kasih, Adgah Khan. Kau telah percaya padaku dan juga pada Mirza Hakim. Boleh ku pamit sekarang, Yang Mulia? Tunggu dulu, Adgah Khan. Aku ingin kau melakukan dua hal. Siap menunggu perintahmu, Yang Mulia. Pertama, Bas Bahadur berencana memberontak lagi, dan aku akan mengirim Adam Khan untuk menghentikannya. Aku bisa saja mengirim Adam Khan untuk menghancurkan pemberontakan Chandri, tapi aku memutuskan menyimpannya untuk berurusan dengan Bas Bahadur. Tentu saja, Yang Mulia. Aku lihat Adam Khan itu berpengalaman di Malwa. Aku yakin sekali dia pasti akan menang. Maaf, apa ada lagi perintah yang lainnya? Yang kedua adalah, aku sangat berharap kau selalu mengingat tugas yang aku berikan padamu. Baik, Yang Mulia. Inilah waktunya. Ratu Joda, biar aku ulangi. Saat ini aku sudah tidak ingin bicara dengan siapapun. Aku mohon maaf Yang Mulia, tapi aku ingin memberitahumu sesuatu mengenai Benazir. Aku tidak tahu bagaimana caranya memberitahu Yang Mulia Benazir. Yang Mulia sangat sibuk sejak pagi. Dia juga sedang marah padaku. Selain itu aku tidak tahu apakah Benazir menemaninya. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan, Moti. Salam Ibu Joda. Rahim, kau di sini? Kau tidak belajar? Iya, aku sedang lelah belajar. Apa kau tidak suka belajar, sayang? Itu tidak benar. Tapi aku suka membaca ayat-ayat Ibu Salimah. Dan aku juga senang teka-teki. Boleh aku tanya padamu? Boleh, silakan. Dengarkan aku. Tuhan adalah penyelamatku. Dia penuntunku, aku tunduk padanya. Katakan, apa yang tersembunyi di dalamnya? Aku akan jawab. Dari teka-teki yang kau tanyakan sebelumnya, aku telah mengumpulkan huruf pertama dari setiap baris untuk membentuk namaku sendiri, Joda. Sekarang kau bertanya padaku. Tuhan adalah penyelamatku. Dia adalah penuntunku. Aku tunduk kepadanya. Coba aku ambil huruf pertama dari setiap baris. Itu adalah G, Y, kemudian I. Apa? Kata macam apa itu, Rahim? Kau tidak bisa menebaknya. Kali ini itu bukan dari huruf pertama. Kali ini itu dari huruf terakhir. R dari baris pertama. A dan H di baris kedua. I dan M di baris ketiga. Rahim, itu namaku. Hebat sekali. Ibu Joda kalah. Ibu Joda kalah. Lihatlah dia, Moti. Masa kecil adalah saat yang terbaik. Kau bisa bermain sepanjang waktu tanpa masalah atau kekhawatiran. Dan dia bertanya mengenai teka-teki yang sangat menarik. Terakhir kali ketika Mirza sedang membaca surat Benazir itu, Rahim yang... Aku pikir Benazir adalah seorang wanita muslim. Kenapa dia menulis surat kepada ibunya menggunakan bahasa Awadi?
Ibuku, apa yang bisa aku lakukan? Aku kesulitan tinggal jauh darimu. Tanyakan pada dirimu, apa kau tidak merasakan hal yang sama? Bukankah ini tidak adil? Hatiku sangat kacau, tapi aku mencoba berusaha. Moti, cepat ke sini. Aku yakin Benazir menyembunyikan pesan dalam surat ini. Kita perlu mencari tahu apa itu. Coba lihat ini. Ayo kita lihat. Mari kita rangkai kata-kata terakhir dari setiap baris. Apakah sulit sama jantung bertahan? Tidak, ini tidak masuk akal. Bagaimana dengan kata-kata pertamanya? Tugasku belum selesai. Tugasku belum selesai. Moti, yang dikatakan Syarifuddin benar. Benazir akan membunuh Yang Mulia. Benazir menulis pesan di dalam surat ini. Surat ini tidak dia tulis untuk ibunya, tapi untuk orang yang memberinya tugas dan mengirimnya ke sini. Untuk Abul Malik. Jadi berarti Benazir benar-benar akan membunuh Yang Mulia. Benazir, aku berjanji, aku tidak akan membiarkanmu membunuh Yang Mulia. Bagaimana keadaanmu, Benazir? Salam Ratu Jodah. Jika kau tidak bertanya tentang kesehatanku, biar ku beritahu. Kesehatanku tidak baik. Aku ingin bertanya, tugas seperti apa yang belum kau selesaikan? Kau membicarakan apa, Ratu Jodah? Kau lihat kan, aku sedang tidak sehat. Kondisiku membuat aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa harus aku yang melakukannya, bukankah ada pelayan lain? Aku bicara tentang tugas dari orang yang mengirimmu ke sini. Kau mengirim pesan melalui suratmu yang telah kau kirimkan untuk ibumu. Bukankah kau menulis bahwa tugasmu belum selesai? Aku dekat dengan Yang Mulia, karena itu tugasku untuk menghibur dia. Sepertinya aku tidak perlu menjelaskan. Baiklah, kalau begitu biar aku saja yang menjelaskannya pada Yang Mulia. Kau ingin membawa masalah ini kepada Yang Mulia? Silakan saja. Kau pasti akan dicemoohkan karena Yang Mulia sudah mengetahui surat itu. Dia sudah bertanya padaku tentang hal ini. Dia telah berpesan untuk mengirim surat ini. Ratu Jodah, kau adalah ratu dan aku hanya pelayan. Mengapa kau merendahkan posisimu dengan mengganggu diriku? Sekarang jika kau izinkan, aku ingin istirahat. Aku sekarang sedang tidak enak badan. Aku sudah lama tidak bertemu dengan Yang Mulia. Jika Yang Mulia memanggilku kapan saja, aku pasti akan datang padanya. Ratu Jodah, kau terlalu mencampuri masalah ini. Aku rasa sebelum Yang Mulia, aku akan menggigitmu. Apa yang terjadi? Suara apa itu?
Abu Mali berpikir ia bisa menipu mata-mata Mughal dan bersembunyi di Agra. Dan ternyata dia salah. Dia sudah meremehkan kekuatan yang mulia. Muti, lihat. Itu Abul Mali. Dia adalah orang yang diceritakan oleh Syarifuddin kepadaku. Aku dengar dia itu saudara ipar raja. Yang mulia sangat tidak beruntung. Saudaranya sendiri menjadi musuhnya. Lihatlah wajah Abul Mali itu. Dia terlihat tidak punya penyesalan sama sekali. Aku selalu memaafkanmu karena kau adalah saudara iparku. Apa kau pikir aku ini sangat lemah sampai aku tidak bisa menangkapmu? Apakah kau pikir bahwa kau tinggal di sini dan membuat konspirasi untuk menentangku dan aku tidak tahu tentang itu? Saat kau menginjakkan kaki di Agra, aku tahu semua hal tentangmu, termasuk di mana kau tinggal, apa yang kau lakukan. Aku selalu mengawasimu sehingga aku bisa menangkap basah dirimu. Apa kau pikir kau bisa menghancurkan kerajaan Mughal seorang diri? Ketika kau memutuskan untuk lari, aku pikir aku seharusnya berbicara padamu. Segera bawa dia ke pengadilan khusus. Ratu Joda, biar aku ulangi. Saat ini aku sudah tidak ingin bicara dengan siapapun. Aku mohon maaf yang mulia, tapi aku ingin memberitahumu sesuatu mengenai Benazir. Benazir, kau tahu apa yang baru saja terjadi? Para tentara raja telah menangkap Abu Mali. Ya Allah, apa yang telah terjadi? Apa yang akan kita lakukan? Dengar, apa kau menganggap aku tidak berbuat apa-apa meskipun kau lakukan konspirasi di kotaku sendiri? Kau melarikan diri dari medan perang di Kabul, sekarang kau ingin menyerang diam-diam, tapi kau tidak tahu bahwa aku menyadari segala sesuatu yang terjadi di sekitarku. Sekarang katakan, siapakah mata-matamu? Kau sudah menangkapku, aku tantang kau untuk menangkap mata-mataku juga. Raja Jalaluddin Muhammad. Kau terlihat tidak pernah takut pada kematian. Orang yang tidak peduli dengan kehidupannya tidak takut mati. Aku sudah siap untuk mati sebelum datang ke sini. Itu bagus. Berarti kau memang sudah benar-benar siap untuk mati. Aku tidak akan menunda pemakamanmu. Penjaga, masukkan dia ke penjara. Jika ada yang ingin menemuinya, dia. Jika mata-matamu terlibat, aku pasti akan mencari orang itu. Rakyatku telah memperingatkan tentang niatku. Mereka tentunya lega saat ini, karena aku dan kerajaan Mughal aman dari keberadaan dirimu. Kau salah, kau telah menangkapku. Tapi kau tidak tahu siapa bawahanku. Kau belum aman. Jika kau tidak berhati-hati, kau akan mati terlebih dahulu sebelum kematian menjemputku. Aku tahu betul bahwa karena aku saudara iparmu, maka kau tidak bisa membunuhku.
Waktulah yang akan menjawabnya. Tapi aku akan membuatmu merasakan siksa neraka dunia sebelum kematianmu. Bawa dia. Yang Mulia sangat marah sekarang. Dia belum melupakan kejadian si Fanny. Bagaimana aku memberitahunya bahwa Benazir adalah orang suruhan Abul Mali? Yang Mulia, tolong dengarkan aku dulu. Tidak sekarang, nanti kita bicara. Aku tidak ingin membahas apapun bersamamu sekarang ini. Tapi Yang Mulia... Jika Yang Mulia tidak mau mendengarkan Ratu Rukaya, dia pasti juga tidak akan mendengarku. Tapi aku harus mengatakannya. Aku bisa menahan kemarahan Yang Mulia, tapi aku tidak tega melihat kehidupannya dalam bahaya. Yang Mulia, aku ingin bicara denganmu. Aku tahu kau di sini saat aku berbicara dengan Ratu Rukaya. Aku yakin kau juga mendengar apa yang aku katakan padanya. Benar, Yang Mulia, tapi ini masalah yang sangat penting. Ratu Jodah, biar aku ulangi. Saat ini aku tidak ingin berbicara dengan siapapun. Aku mohon maaf Yang Mulia, tapi aku ingin memberitahumu sesuatu mengenai Benazir. Kalau Benazir adalah selir Abu Mali dan dia membahayakan nyawaku, biar ku beritahu, lebih dari 19 pelayan datang bersama Benazir dan aku pasti akan mengawasi Benazir serta mereka, yaitu 19 pelayan lainnya. Yang Mulia. Ratu Jodah, aku tahu Benazir jauh lebih dari yang kau tahu. Aku menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya daripada denganmu. Segera interogasi Abu Mali, jika perlu dengan cara kekerasan.